Ya baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya ajak Anda untuk menyimak siapa saja tersangka kasus korupsi yang sudah ditangani KPK, tapi ternyata gugatannya dimenangkan Pengadilan Negeri dalam pra-peradilan sehingga bebas dari sangkaan KPK. Kita lihat grafik berikut ini. Yang pertama, masih ingat, cukup jelas dalam ingatan kita, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang kala itu dicalonkan sebagai Kapolri. Ia dinilai bukan termasuk aparatur negara atau pejabat negara. KPK tidak bisa menunjukkan dua alat bukti yang cukup untuk penetapan BG sebagai tersangka. Yang kedua, mantan wali kota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, KPK juga tidak bisa menunjukkan dua alat bukti yang cukup untuk penetapan sebagai tersangka. Dan yang baru saja terjadi, masih hangat dalam ingatan kita, mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo, penyelidik dan penyidik KPK yang mengusut diangkat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, saya akan mencoba menghubungi Pak Zulkarnain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Zulkarnain, bagaimana respon Anda dan teman-teman yang ada di KPK setelah 3 kali dihantam, di smackdown, babak belur, masih siap bangkit kan Pak? Oh tentu saja, ini kan bahagian dari perjuangan. Ya. Cuma barangkali mungkin perlu kita bangun ya kesepahaman dulu. Ya kita sangat setuju memang bahwa hukum di negara kita ini ya harus menjadi panglima. Ya tentu di tingkat permukaan biasanya kita ada kesepahaman. Tapi setelah kita masuk lebih dalam, ini kadang-kadang kita sering berbeda. Ya seperti dalam hal penegakan hukum. Di negara kita ini dalam sistem hukum kita kan ada hukum publik, hukum pidana, ada hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum ya perdata, hukum privat. Ini juga sebetulnya bahagian dari sistem hukum kita. Tapi yang jelas hukum pidana sebagai hukum publik, disinilah sebetulnya untuk mencari kebenaran yang material, kebenaran yang sesungguhnya, pendekatan keadilan yang sesungguhnya. Kalau misalnya dipandang dari perspektif lain secara perdata, kadang-kadang juga ada perbedaan jadinya. Lantas di hukum pidana, ya tadi Pak Jamin Genting kan juga sudah singgung, ya kita kan ada, kalau beracara tentu ada KUHP, itu kan hukum acara yang bersifat umum. Sedangkan di dalam tindak pidana khusus, ya khususnya juga korupsi, ada ketentuan-ketentuan khusus, baik di dalam undang-undang tindak pidana korupsinya, juga di undang-undang pencucian uangnya, juga di undang-undang KPK sendiri, ada lex spesialisnya di sana. Ya karena perkara korupsi ini memang kita sepakati ya sebagai kejahatan yang luar biasa. Jadi di dalam hukum acara pidana saja, itu kan disebutkan di sana, beracara itu cepat, sederhana, ringan. Makanya di sana juga diatur, di dalam pra-peradilan itu belum menyangkut pokok perkara. Kalau di dalam KUHP itu kan diatur yang lalu salah tangkap, salah tahan, penghentian penyidikan yang tidak sah, penghentian penuntutan yang tidak sah. Tapi perkembangan belakang dalam perbedaan pemahaman sudut pandang ini, inilah yang terjadi perkembangan yang seperti yang belakangan ini, pra-peradilan banyak, ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Ya, Pak Bagi Zul, KPK memang ini ya suatu hal yang mengagetkan memang. Ya, Pak Zul, sebab ya dengan momentum 3 kali kalah pra-peradilan di Pengadilan Negeri, apakah sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai entry point untuk KPK juga memperkuat diri, belajar dari 3 kali kalah ini, Pak? Apa yang kira-kira bisa jadi catatan dari KPK untuk memperbaikinya? Oh, kalau masalah itu sebetulnya sebelum pra-peradilan ini saja sudah kita selalu, artinya KPK itu aware terhadap lembaganya, terhadap personilnya. Malah kami kan tidak hanya artinya dari sisi aspek hukum, artinya integritas lembaga ini kami jaga, tapi kode etik, pedoman perilaku, cara internal itu jauh lebih dalam lagi yang melakukan. Kemudian KPK itu sendiri secara internal, integritas lembaga kami ukur. Kemudian secara perspektif luar, kami terbuka untuk misalnya audit keuangan setiap tahun, audit kinerja yang langka baru kementerian lembaga di Republik ini yang audit kinerja kami lakukan, audit tujuan tertentu kami lakukan.
Jadi ini bahagian dari kami untuk memperbaiki kinerja lembaga ini, integritas lembaga ini. Terlepas tentu di sana sini tentu ada kekurangan. Ini tentu akan menjadi bahagian perbaikan yang selalu kami lakukan. Iya. Pak Zul, apa bukannya malah timbul kesan mungkin karena KPK terlalu tergesa-gesa sehingga akhirnya banyak celah atau relung yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebelumnya ditersangkakan oleh KPK itu untuk akhirnya pra-peradilan, Pak? Kalau saya berpikir malah bukan tergesa-gesa lagi. Kalau dalam pandangan saya malah terlalu menjelimet, terlalu mendalam. Kenapa begitu, Coba bayangkan misalnya dari perkara-perkara yang ada itu, coba lihat kapan kejadian tempus deliktinya. Ya sudah cukup lama karena ini pendalaman di penyelidikan itu demikian lama kan. Kemudian dengan ekspos, kemudian minta juga masukan ahli-ahli yang terkait. Ya sehingga ya katakan antara kejadian tindak pidananya dengan proses yang saat ini kan sudah demikian panjang. Ini juga sebetulnya bahagian risiko tersendiri juga ya bagi KPK. Ini juga sebetulnya bahagian perbaikan juga bagi kami sehingga jangan terlalu lama antara kejadian perkara dengan proses hukumnya itu. Ya. Tapi ini memang agak Kalau KUHP sendiri menurut Bapak sudah cukup untuk jadi pegangan KPK? Sebetulnya ya KUHP kan salah satu, tapi hal khusus kan ada lagi tindak pidana acara khusus juga ada, tindak pidana khusus kan juga ada. Jadi untuk kejahatan-kejahatan tertentu itu kan ada lex spesialisnya kan ada. Bagaimana dengan revisi Undang-Undang KPK sendiri? Saya pikir ya bahagian kajian kita kalau di momen yang tepat nanti perbaikan, sebab bagaimanapun ya artinya pandangan kami sebagai praktisi bagaimanapun rapinya undang-undang itu dibuat masih ada celah-celah yang tidak diatur secara formal di sana. Disitulah birokrasi, disitulah kreativitas lembaga untuk pelaksanaan supaya tidak hanya mencapai suatu output, tapi outcome-nya yang lebih artinya yang diharapkan. Dalam hal pemberantasan korupsi, kita sebetulnya orientasi utamanya tentu hasil. Bagaimana korupsi ini bisa turun di negara kita ini, dirasakan manfaatnya dan dampak positifnya terhadap pembangunan, terhadap tujuan bernegara kita. Ya, jadi Pak Zul, ini mumpung ada Pak Agus nih kan, mungkin bisa dapat dukungan politik juga dari wakil rakyat kita. Tapi ada istilah nih, kalau polisi mau nangkap maling, ya harus berpikir dan berperilaku seperti maling. Mungkin KPK itu isinya malaikat semua, Pak. Jadi mungkin harus berpikir, belajar memikirkan gaya koruptor, Pak. Jadi bisa nangkap koruptor lebih banyak, Pak. Enggak, ya sebetulnya permasalahan itu kami kan dari laporannya masuk dari seluruh Indonesia itu aja setiap tahun sudah tahu kami gambaran bahwa korupsi di Indonesia ini luar biasa. Untuk diketahui saja 2012 kami kan periode ketiga. 2012 itu lebih 6.000 laporan itu masuk. Kemudian 2013 7.000 lebih, 2014 8.000 lebih. Memang proses kami semua tidak memungkinkan untuk soal penindakan saja. Memang ada perbaikan sistem, tata kelola, sistem pelayanan publik dan lain. Makanya core business KPK itu tidak hanya penindakan, tapi di pencegahan itu seimbang. Cuma hanya dalam pemberitaan seolah-olah memang ini seksi untuk diberitakan yang soal penindakan. Iya Pak, tapi kalau di berita satu enggak lah, semuanya seksi untuk diberitakan Pak. Di media, kalau di media 86% kami lihat itu penindakan, padahal itu kegiatan-kegiatan di pencegahan yang dilakukan KPK, perbaikan sistem pelayanan publik itu luar biasa itu banyaknya. Betul. Pak Zul, ini yang menggelitik yang soal kemarin kasusnya Pak Hadi Purnomo. Ini karena penyelidik KPK tidak punya legal standing di mata pengadilan negeri ini. Bagaimana Anda bisa menjawab soal ini? Ya, itulah yang membuat kaget kami. Artinya ini kan putusan pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan waktunya 1 minggu oleh hakim tunggal. Padahal kami selama ini bekerja dengan penyelidik yang ada, dengan penyidik yang ada, sudah banyak perkara yang putus, ingkrah, banding, kasasi, dan sudah dilaksanakan. Tapi ini dengan katakanlah putusan satu hakim pra-peradilan menyangkut belum termasuk pokok perkara, sudah bisa menjangkau demikian jauh. Inilah juga yang sebetulnya
Maksudnya ya, Pak Zul, Anda mencoba mengatakan ada sesuatu yang salah dari tafsir yang dilakukan oleh hakim tunggal ini. Makanya kami nyatakan di sana, kami tentu melakukan perlawanan terhadap ini supaya bisa diuji juga terhadap putusan ini. Anda kami mengkritisi kualitas hakim atau apa, Pak? Ya kami berharap sebetulnya, ya kami menghormati sistem proses pengadilan, tapi ya di dalam perbedaan ini berikan juga ruang kepada kami untuk melakukan perlawanan hukum, upaya hukum. Itu nanti kami akan masukkan melalui pengadilan negeri. Jangan ditutup ruang itu. Kalau ditutup ruang ini kan juga sebetulnya berarti menutup ruang untuk mendapatkan keadilan bagi lembaga negara sendiri yang legal standingnya mewakili negara dan pihak masyarakat pelapor. Pelapor ini sendiri ya juga bukan sembarang ini, lembaga negara juga. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian bersama buat kita. Ya, artinya KPK harus fight back ya Pak ya, dengan posisi dikalahkan di pengadilan negeri kemarin, tentu kan ada momentum untuk mencari atau menutup celah-celah yang selama ini atau kedepannya bisa dimanfaatkan lagi Pak oleh para koruptor itu Pak. Iya bisa jadi. Tentu ini bahagian perjuangan. Kami sudah perkirakan itu artinya kita dalam berantas korupsi ini kan bukan pekerjaannya mudah. Dari segala cara pun kita akan mendapati tantangan hambatan. Cuma bagi kita internal tentu kita lebih proper, lebih hati-hati, lebih solid lagi dalam menghadapi semua tantangan ini. Oke, Pak Zul, kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak, tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.